Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan 7 ini, kami akan membahas tentang konflik dalam dunia kerja. Kelompok 3, Ardi Saputra, yaitu saya sendiri, dan yang kedua Asep Saifullah. Apa sih pengertian konflik? Konflik adalah sesuatu yang biasa ditemukan dalam suatu organisasi karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan. Kita semua tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Saat ini sering sekali di media sosial kita menemukan adanya konflik antar organisasi. Misalkan konflik dalam perbedaan kepemimpinan di negara kita. Selanjutnya, pengertian konflik para ahli. Menurut Sunyoto, ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan bersama-sama atau karena mereka mempunyai status, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda. Menurut Lumbangawal, konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota atau kelompok yang harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Selanjutnya, pandangan tentang konflik. Pandangan tentang konflik. 1. Pandangan tradisional. Pendapat awal mengenai konflik mengatakan bahwa konflik tersebut merupakan sesuatu yang buruk. Dikatakan bahwa konflik merupakan sesuatu yang tidak diinginkan dan berbahaya bagi organisasi. Penganut pendapat ini berargumentasi bahwa timbulnya konflik menunjukkan adanya sesuatu yang salah dalam organisasi. Apabila kesalahan ini dibetulkan, semua fungsi dalam organisasi akan bisa terintegrasi secara baik. Yang kedua, pandangan perilaku. Pandangan perilaku menganggap konflik sebagai suatu peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan organisasi. Anggota-anggota organisasi bermacam-macam dan masing-masing bersifat unik, dan mereka mungkin mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Yang ketiga, pandangan interaksi. Pandangan ini mengemukakan bahwa konflik dalam organisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan dan bahkan diperlukan. Bagaimanapun organisasi dirancang dan bekerja meskipun konflik sering merugikan tetapi tidak bisa diinginkan, bahwa konflik sering pula membuat organisasi bisa beroperasi dengan lebih baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Asep Saifullah. Baik, saya lanjut pemaparan materinya. Jenis situasi konflik. A. Konflik peranan. Hakikat fungsi manajemen pengorganisasian adalah penetapan tugas, posisi, dan peranan seluruh anggota organisasi. B. Konflik peran individu. Konflik di dalam suatu peranan terjadi jika pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan situasi dengan suatu posisi merumuskan peranan yang berbeda-beda. C. Konflik antar peranan. Konflik antar peranan terjadi karena satu posisi memiliki perangkata peranan yang kumpulan harapan peranan yang berbeda dari berbagai pihak. Konflik antar peranan terjadi karena seseorang menduduki berbagai posisi yang berbeda yang menuntut peranan yang berbeda. D. Konflik antar individu. Konflik antar individu terjadi jika antara seseorang dengan orang lain secara individual berada dalam ketidaksesuaian. E. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi jika antara kelompok yang satu mengalami ketidaksesuaian dengan kelompok yang lain dalam satu organisasi. Konflik ini melibatkan kelompok sebagai satu kesatuan dengan kelompok lain. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya konflik. Perbedaan kepribadian. Pertama, komunikasi yang buruk. 2. Kompetisi. 3. Perbedaan nilai dan prinsip. 4. Kurangnya rasa persaudaraan. 5. Sistem organisasi yang tidak efektif. 6. Masalah pribadi titik tekanan. 7. Situasi panik. 8. Pengalaman buruk sebelumnya. 9. Pekerjaan di luar ekspektasi. 10. Atasan tidak memiliki
atasan tidak melihat hal yang telah karyawan kerjakan. Selanjutnya, metode penyelesaian konflik. A. Competition. Metode ini digunakan bila salah satu pihak berusaha untuk mencapai tujuannya tanpa menghiraukan dampak terhadap pihak-pihak lain. B. Avoidance. Salah satu pihak yang berselisih menyadari bahwa konflik tersebut ada dan pihak ini menarik dari maupun berusaha menekan konflik dengan memaksanya tenggelam ke bawah permukaan. C. Accommodation. Metode ini dilakukan dengan cara salah satu pihak berusaha untuk mengalah, dalam artian memenuhi tuntunan pihak oposisinya. D. Compromise. Jika pihak-pihak yang berselisih sama-sama bersedia berkorban, maka hasil kompromi akan tercapai. Dengan metode kompromi ini, tidaklah jelas siapa yang menang dan kalah. Baik, lanjut. Hasil konflik. A. Konflik kalah-kalah. Konflik kalah-kalah menunjukkan tidak ada salah satu pihak yang terlibat konflik terpenuhi keinginannya. Di samping itu, sebab-sebab terjadinya konflik tetap belum terpecahkan. B. Konflik menang-kalah. Dalam konflik menang-kalah, salah satu pihak memenuhi keinginannya tetapi pihak lawan dirugikan. C. Konflik menang-menang. Solusi konflik yang ideal adalah konflik menang-menang, yaitu hasil konflik yang mampu memenuhi keinginan keduanya. Gaya manajemen konflik yang mampu menghasilkan konflik masing-masing adalah kerjasama dan memecahkan masalah. Baik, itu saja yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.